Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yawmiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah sudi untuk menganugerahkan itu semuanya kepada kita semuanya. Tidak ada tugas kita kecuali untuk mensyukurinya, dan seafdal-afdalnya syukur itu adalah ketakwaan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar niscaya kalian tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Apa yang kurang Allah tutup, Allah sempurnakan. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bukan hanya panjang umur, bukan hanya sehat afiat, tapi lebih daripada itu dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sampailah kita kepada hikmah yang ke-10. Beliau mengatakan ad-dunyal mahmudah hiya allati yasil biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Dunia yang baik adalah dunia yang menjadi sarana buat kita untuk melakukan satu ketaatan atau menjauhi dari satu kemaksiatan. Wa dunyal mubah, adapun dunia yang mubah, enggak jelek tapi juga enggak baik. Hiyal lati la yaga' bisababiha fi tarki ma'mur wa la rukubi mahdhur. Dunia yang mubah itu adalah dunia yang tidak menjadi sebab kita meninggalkan kewajiban atau juga tidak menjadi sebab kita melanggar aturan, melakukan kemaksiatan. Wa dunyal madhmumah, adapun dunia yang jelek, ala lisanil kitab wa sunnah, dunia yang jelek dari sudut pandang Al-Quran dan sunnah. Hiyallati yaga' bisababiha fitarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin, yaitu bagian dunia yang menjadi sebab kita meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Dunia itu berarti ada 3 hadir. Ada yang baik, ada yang mubah, ada yang jelek. Pernah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Amr ibn al-As diutus oleh Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan kepada Amr ibn al-As,
khudh 'alaika thiyabak wa silahak thumma atini. Amr, kamu pulang, ambil atau bawa pakaian kamu, bawa senjatanya kamu. Setelah siap, datangi aku. Fa'ataituhu wa huwa yatawadda fa sa'ada fiyya an-nadhara thumma taqta'a. Kemudian Amr bin As setelah siap senjatanya, setelah siap pakaiannya, mendatangi Nabi. Ketika itu Nabi dalam keadaan tengah berwudu. Setelah Rasulullah selesai dari wudunya, Rasulullah memandang aku mulai dari atas sampai ke bawah. Diteliti, diperhatikan oleh Rasulullah. Lantas Rasulullah dawuh, inni urid an ab'atsaka ala jaishin. Aku utus kamu sebagai panglima perang, wahai Amr ibn al-As. Fa yusallimakallah, Allah akan selamatkan kamu. Wa yughnimak, dan Allah akan meninggalkan bagimu harta rampasan perang yang banyak. Dan aku berharap harta itu menjadi milikmu dengan harapan yang baik. Maka Amr ibn al-As menjawab, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal, tidaklah aku ini masuk Islam karena harta. Walakinni aslamtu raghbatan fil Islam wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk Islam ini memang tertarik dengan Islamnya, bukan karena hartanya, bukan karena harta rampasan perang. Aku masuk Islam karena Islamnya dan karena dirimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Amr, sebaik-baiknya harta itu yang dimiliki oleh orang yang baik. Harta yang dimiliki Nabi Sulaiman itu sebaik-baiknya harta. Harta yang dimiliki oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, oleh Sayyidina Utsman bin Affan, itu sebaik-baiknya harta. Kenapa? Manfaatnya bukan hanya pribadi, tapi secara sosial orang lain pun juga mendapatkan manfaatnya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang di dalam hartanya mereka ada hak yang diketahui, yaitu harta yang menjadi haknya, sebagian harta yang menjadi haknya sa'il, orang yang meminta-minta, wal mahrum, atau orang yang menyembunyikan kefakirannya, tidak turun ke jalan untuk meminta-minta. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun mereka yang memberi, setelah memberi bertakwa, memberi tanpa diungkit-ungkit, memberi tanpa diundat-undat, memberi tanpa pamrih, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya atas apa yang dia berikan berbagai macam kemudahan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kita ini bisa mendapatkan surga sampai pada level kalau kita mensedekahkan harta itu adalah mensedekahkan harta yang paling kita cintai. Memberikan harta bukan sekedarnya, tapi memberikan harta yang terbaik dari apa yang kita miliki. Nah, ini bagian dunia yang baik, bagian dunia yang akan membuat dia selamat nanti di akhirat. Dunianya ini menjadi sarana surganya, karena dengan bagian dunia tersebut
dia bisa taat dan menjauh daripada kemaksiatan. Zakat ditunaikan, sedekah dilaksanakan, hartanya mungkin ada yang jadi masjid, hartanya mungkin ada yang masuk ke perutnya fuqara masakin du'afa, hartanya mungkin ada yang menjadi SPP-nya anak yatim, alat tulisnya mereka, ada yang jadi pondok, ada yang jadi madrasah, ada yang menjadi kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Ini hartanya akan menjadi kendaraan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pastikan betul. Sebelum kita minta kaya, kita sudah minta soleh duluan sendiri. Pastikan betul tidak kita minta kaya kecuali kita minta soleh. Apa artinya kaya kalau kita nggak soleh? Akhirnya bagian dunia itu akan menjadi bagian dunia yang jelek baginya. Kaya tapi nggak soleh, Fir'aun, Namrud, Qarun. Tapi kalau kaya soleh, Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Yang penting itu solehnya dulu. Yang penting itu solehnya dulu. Karena yang buat kita masuk surga bukan harta, solehnya. Fakir, soleh, surga. Kaya, soleh, surga. Berarti bukan karena kayanya atau fakirnya, karena solehnya. Jadi kalau kita minta kepada Allah dalam doa, dalam munajat, dulukan akhirat daripada dunia. Jangan bingung sama kayanya dulu. Tapi pastikan yang kita minta terlebih dahulu kepada Allah itu adalah solehnya. Kaya syukur, ni'mal abdu innahu awwab. Fakir sabar juga dipuji oleh Allah dengan pujian yang sama. Ni'mal abdu innahu awwab. Kaya syukur Nabi Sulaiman, fakir sabar Nabi Ayub. Dua-duanya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan pujian yang sama. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba itu Sulaiman atau Ayub. Innahu awwab, karena Sulaiman atau Ayub ini adalah orang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada pertanyaan lebih afdol mana, Bib? Kaya syukur atau fakir sabar? Sama, nggak ada yang lebih afdol. Tapi sebaik-baiknya di antara mereka berdua, mereka yang kaya, syukur, tapi nggak takut fakir. Kaya, syukur, tapi nggak takut fakir. Ini seafdol-afdolnya dua orang yang sebelumnya. Kaya syukur atau fakir sabar. Yang lebih afdol lagi, sudah fakir syukur. Ini lebih afdol lagi. Ini lebih afdol lagi. Sudah fakir, masih syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering saya sampaikan, ada syakir, ada syakur. Kalau syakir dikasih nikmat, syukur. Kalau syakur dikasih musibah, tetap syukur. Ini lebih langka. Makanya Allah sifatkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit. Yang syakur ini sedikit, dikasih musibah tetap syukur, ini nggak banyak, langka, sedikit. Nah, biasanya yang langka itulah yang mahal hati. Biasanya yang langka itu yang mahal. Nah, pernah juga diceritakan oleh sahabat Yasar bin Ubaid. Kunna fi majlisin faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihi atharu ma'i. Pernah sekali waktu kami duduk ada di suatu majlis, kata sahabat Yasar, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saat itu Rasulullah datang, kepala mulia beliau itu ada bekas air basah. Faqala lahu ba'duna narakal yawma thayyiban nafas. Maka sebagian di antara sahabat yang duduk di majelis itu tanya kepada Rasulullah, kami lihat hari ini engkau ya Rasulullah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Maka Rasulullah menjawab, ajal walhamdulillah.
Ya, betul. Alhamdulillah, aku hari ini dalam keadaan bahagia. Tsumma afadhal qaumu fi dzikril ghina. Kemudian sahabat yang duduk di majelis itu menceritakan tentang kekayaan, tentang dunia, tentang harta. Maka Rasulullah dawuh, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa, kaya itu enggak apa-apa asal kayanya orang yang bertakwa. Wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Cuman sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih mahal daripada kayanya. Orang yang bertakwa itu yang dicari bukan kaya, hadirin. Orang yang bertakwa itu yang dicari sehat. Karena jelas sebagaimana yang sering kita dengar, sehat itu mahal. Kerja untuk cari uang. Kalau nggak sehat, ya uangnya habis untuk sehat. Berarti yang paling penting itu sehat. Sehat itu adalah harta yang paling mahal Allah berikan kepada kita. Kita punya segalanya, tapi nggak bisa kemana-mana. Ya kayak nggak punya apa-apa. Kita punya semuanya, tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya kayak nggak punya apa. Sehat itu adalah yang paling utama bagi orang yang bertakwa. Wa tibun nafsi minan na'im. Dan kelapangan dada itu termasuk daripada sebagian nikmatnya Allah. Apa maksud lapang dada? Legowo, nerima. Selalu dalam keadaan puas hati atas apapun takdir yang Allah gariskan kepadanya. Ya, jadi dunia ini tidak tercela, hadirin. Dunia ini kan benda mati. Dunia ini tidak tercela. Karena dunia ini benda mati. Cuman yang membuat dunia ini tercela adalah tergantung siapa yang menggunakannya. Sama seperti pisau. Pisau ini tidak tercela. Kalau kita gunakan untuk manfaat, maka pisau itu menjadi wasilah buat kita untuk taat. Untuk nyembelih kambing, menjamu tamu, kurban, dan lain sebagainya. Tapi kalau pisau ini kita gunakan untuk maksiat, maka pisau itu menjadi wasilah daripada kemaksiatan. Tapi pelaku utamanya bukan pisau. Dia yang megang pisau tadi. Dunia ini nggak masuk neraka. Yang gagal memanfaatkan dunia itu yang masuk neraka. Dunianya nggak ada masalah. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Nggak apa, kaya itu nggak apa-apa, tapi takwanya aja dulu. Takwanya aja dulu. Ya. Kadang-kadang orang kan bilang begini, hadirin bib, kalau memang kaya itu ujian, kalau memang kaya itu ujian, fakir itu ujian, saya milih diuji kayanya aja. Iya ya banyak ya, semua orang juga begitu. Cuman sanggup enggak kita ini? Kayak kita khayalnya nanti kalau saya kaya gitu saya akan syukur gitu. Jangan nunggu nanti, sekarang itu keadaan kamu sudah cukup untuk kamu syukuri kok. Ini kan sama seperti yang pernah saya bahas di sini. Kalau saya kaya saya sedekah. Orang yang ngomong seperti ini kalau kaya nggak bakal sedekah. Kenapa? Sekarang saja dia perhitungan, nanti kalau kaya dia juga bakal perhitungan. Padahal dia mampu untuk sedekah, tapi karena dia merasa belum kaya, dia nggak sedekah. Karena ukuran orang itu dikatakan loman, dermawan, itu bukan nominalnya, tapi persentasenya. Mungkin kalau dia dalam keadaan fakir, sedekah 1000, 2000, mampu, ya jangan dihindari. Lakukan sedekah 1000, 2000 tadi. Jangan beralasan, urip sih susah, katanya sodako, boleh sugih baru. Padahal dia mampu, walaupun 1000, 2000. Ada orang yang lebih susah dari dia itu ada. Dia beralasan nanti kalau kaya saya baru sodako. Kata Imam Haddad, orang seperti ini walaupun kaya nggak bakal sodako. Kenapa? Prosentase kecil aja dia nggak bisa sedekah, masih perhitungan, apalagi nanti kalau persentasenya besar. Itu hal ini. Ya. Jadi jangan gampang-gampang, Bib. Kalau memang kaya itu ujian, fakir itu ujian, saya siap diuji oleh Allah dengan kekayaan. Yakin.
Kita ini masih dalam keadaan susah, kadang-kadang maksiat, apalagi kalau dalam keadaan kaya kali ini. Ya, belum tentu. Ya, kita pasrah saja kalau urusan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kita dalam keadaan apapun kita, ketakwaan itu adalah keniscayaan, kewajiban, takwa aja. Kaya nggak kaya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan dinuk lima adik, agamanya kamu itu untuk akhiratnya kamu. Wa dirhamuk lima asyik, adapun dirhamnya kamu, hartanya kamu ya untuk kebutuhan dunianya kamu, hajat hidupnya kamu. Jelas ya. Wala khaira fi imri'in bila dirham, enggak ada baiknya hidupnya seseorang tanpa dirham. Enggak ada baiknya hidupnya seseorang tanpa dirham. Gini loh, belum tentu yang fakir itu lebih afdol daripada yang kaya. Fakir sambat, yang kaya syukur. Ya tentu yang kaya syukur lebih afdol daripada yang fakir sambat. Jadi zuhud itu jangan bicara realita, kenyataan. Zuhud itu amal batin. Ngukur zuhudnya orang, zuhud itu nggak tertarik sama dunia, itu namanya zuhud. Jangan ngukur amal batin seseorang dengan apa yang zahir. Kadang-kadang apa yang zahir nggak sesuai dengan batinnya orang. Belum tentu yang kaya itu cinta dunia, mungkin yang fakir yang cinta dunia. Kenapa? Yang fakir melek merem sing dipikirin dunia. Karena dia dalam keadaan fakir dan belum dapat apa yang dia harapkan, sambat nggak mari-mari. Adapun yang kaya, mungkin dia nggak tertarik sama dunia, tapi Allah jadikan dunia itu menjadi miliknya. Nah, karena dia nggak tertarik dengan dunia, tapi Allah tetap takdirkan dunia itu menjadi miliknya, maka buat orang seperti dunia itu cuma di tangan, nggak di hati. Buat orang seperti ini, dunia itu cuma ada di tangan, nggak ada di hati. Kenapa? Nggak tertarik, tapi dikasih, ya sudah cukup di tangan, nggak di hati. Nabi Sulaiman tuh walaupun kaya zuhud, nggak tertarik sama dunia. Masa Nabi tertarik sama dunia? Enggak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq itu bukan orang-orangnya, walaupun kaya tapi cinta dunia. Enggak. Ada kalanya fakir, susah hidupnya tapi cinta sama dunia. Jadi jangan mengukur amal batin dengan yang zahir. Kadang nggak cocok, kadang nggak sesuai. Inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi. Nggak ada baiknya, nggak ada baiknya orang hidup tanpa dirham. Yang namanya manusia hidup butuh yang namanya dirham, butuh yang namanya harta, butuh dengan yang namanya dunia ini. Tapi proporsional saja. Menilai dunia itu bukan segala-galanya. Katanya orang kan uang itu bisa dicari, mek angel kan gitu ya. Uang itu bisa dicari, cuman susah. Iya, makanya sudah. Yang bagi rezeki itu Allah. Mau siapapun kita, apapun usaha dan ikhtiarnya kita, tetap bagiannya Allah nggak akan lebih, nggak akan kurang. Gedung-gedungnya kita sama dunia nggak akan nambahi rezeki. Berpalingnya kita dari dunia, tidak tertariknya kita dengan dunia, ya nggak bakal ngurangi rezeki hatinya. Kita ini kerja, dibayar dulu apa kerja dulu? Kerja dulu baru dibayar, yakin kok. Lah kenapa kita ini nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala? Waktunya sholat, misalnya. Kalau memang waktunya tutup, warungnya tutup, Ramadan misalnya, jangan khawatir, kamu bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kerja baru dibayar, yakin sama manusia. Lah kenapa kita ini taat sama Allah nggak yakin kalau dikasih rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah kita ini mencaci dunianya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya, pernah mengatakan jangan mencaci dunia. Jangan mencaci dunia. Ad-dunya daru sidqin liman shadaqaha. Dunia ini adalah
tempat kejujuran bagi mereka yang tulus di dalam mencari dunianya. Nyari dunianya itu tulus, bukan karena ambisi, bukan karena tamak, rakus, raga, enggak, karena memang butuh, itu aja. Bukan karena tertarik, enggak, nyarinya karena butuh. Maka dunia ini adalah tempat kejujuran. Wadaru najatin liman fahima anha, dan dunia ini adalah tempat keselamatan bagi orang yang paham bahwa nilainya dunia ini adalah fasilitas buat kita untuk selamat dari neraka. Maka dunia ini adalah tempat keselamatan, kesuksesan. Wadaru ghina liman tazawwada minha, dan dunia ini adalah tempat kekayaan, keberuntungan nanti di akhirat bagi mereka yang mau menjadikan dunianya sebagai bekal akhiratnya, sebagai sanggup akhiratnya. Mahbatu wahyillah, dunia ini tempat di mana turun wahyunya Allah. Wa musalla malaikati, dunia ini adalah musallanya para malaikat, karena memang tidak ada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit kecuali pasti walaupun sejengkal nggak ada malaikat di situ, nggak ada. Setiap jengkal 7 lapis langit dan 7 lapis bumi pasti ada malaikat di situ. Entah mereka berdiri, entah mereka itu rukuk, entah mereka itu sujud. Dunia ini adalah masjidnya para malaikat. Wa masjidu anbiya'ih, masjidnya para nabi. Wa majjaru awliya'ih, majjaru awliya'ih, tempat para wali untuk mencari keuntungan akhiratnya. Tempat para wali untuk mencari keuntungan akhiratnya. Rabihu lihar rahmah, mereka para aulia dengan bagian dunianya mereka mendapatkan keuntungan rahmat dari Allah. Fakta sabufi hal jannah, dengan dunianya para orang soleh, para aulia mencari surganya. Faman dzayadumuha, kalau sudah dunia menjadi miliknya orang-orang seperti ini, orang yang nyarinya tulus, orang yang cerdas bahwa dunia ini hanyalah sarana fasilitas, dunia ini adalah sangu, dunia ini tempat turunnya wahyu dan lain sebagainya. Saya mau tanya, kata beliau, kata Sayyidina Ali, siapa yang mau nyaji dunia? Kalau dunia bagi orang seperti ini, siapa yang mau nyaji dunia? Ya ini hadirin, dunia itu ya apa namanya? Tidak, benda mati. Dunia ini benda mati. Kalau berada di tangan orang yang tepat, maka dunia itu adalah keberuntungan. Kalau berada di tangan yang tidak tepat, maka dunia itu adalah malapetaka. Ada kalanya fakirnya orang itu malapetaka, ada kalanya fakirnya orang itu adalah keberuntungan. Sama, ada kalanya kayanya orang itu malapetaka, ada kalanya kayanya orang itu adalah keberuntungannya. Nah, bagian dunia yang kedua adalah bagian dunia yang mubah. Ya, tidak menjadi sarana maksiat, tapi juga tidak menjadi sarana taat. Dia cari dunia ya karena untuk kebutuhan hidup. Dia cari dengan cara yang halal dan dia tidak menimbun dunia untuk hal-hal yang berlebih-lebihan. Ada 3 bagian dunia kita hadirin yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rumah yang kita huni yang sesuai dengan hajatnya, bukan rumah yang kita huni tapi berlebihan. Rumah yang kita huni sesuai dengan hajat kebutuhannya. Itu nggak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pakaian yang dia punya untuk sekedar menutupi auratnya yang tidak ditumpuk-tumpuk. Dan yang ketiga adalah apa yang dia makan yang sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya untuk ibadah maupun aktivitas dunianya. 3 bagian dunia ini nggak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita menyajikan kepada tamu, apa yang kita sajikan kepada tamu ya, itu tidak akan dihisab pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain daripada itu akan dihisab oleh Allah. Dunianya mubah, tapi hisabnya tetap. Walaupun hisabnya itu tidak menjerumuskannya kepada neraka, kecelakaan,
tapi tetap hisab itu adalah berlaku. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adzab. Dunia itu halalnya hisab, haramnya azab. Ya kita ini mau jalan ke satu tujuan. Kalau ada cegatan kan sumpah hadirin. Walaupun kita ini taat aturan. Mungkin ditanya sama Pak polisi 1 menit selesai lanjut, cuman kan nggak seneng kita. Kenapa? Macet. Yang mestinya sampai akhirnya tertunda gara-gara cegatan. Sama yang mestinya kita ini masuk surga dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu kan antri hadirin. Hisab itu antri. Makanya dikatakan oleh ulama jangan dianggap neraka itu azab. Hisab itu sudah ada. Hisab itu sudah ada. Sebagaimana tersiksanya orang yang mau sampai kepada suatu tujuan harus berhenti dulu karena dicegat. Antri satu. Walaupun kita taat aturan tetap harus antri satu-satu. Jadi hisab itu sudah merupakan bagian daripada azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man talaba dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang mencari dunia halal sih, cuman ditumpuk-tumpuk, dijadikan kesombongannya, maka dia akan menjumpai Allah kelak di akhirat sementara Allah dalam keadaan murka kepadanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu hobinya numpuk dunia sampai dia lupa. Nilainya dunia itu bukan apa yang kita tinggal mati. Nilainya dunia itu apa yang kita bawa mati. Dunia yang kita tinggal mati bukan kita yang menikmati, tapi kita yang ditanya oleh Allah, kita yang dihisab, diinterogasi oleh Allah. Tapi kalau dunia itu kita bawa mati, jadi masjid, jadi sembako dan lain sebagainya untuk fuqara wal masakin, ini harta yang dibawa mati. Nah, harta yang dibawa mati ini yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari dunianya halal, dunianya halal, cara mencarinya pun juga halal, tapi ditimbun, ditumpuk-tumpuk, Allah tetap dia akan ketemu sama Allah, sementara Allah dalam keadaan murka, Allah dalam keadaan marah. Ini orang nggak cerdas. Dia diberi kelapangan harta itu untuk apa? Dia diberi kelapangan harta itu untuk apa? Nah, hatta zurtumul maqabir, sampai orang yang menumpuk-numpuk harta itu kalau sudah masuk kubur baru dia sadar ternyata harta itu tidak memberikan manfaat apapun selama di kuburnya kecuali apa yang dia gunakan untuk akhiratnya sebelum matinya. Makanya jangan sampai kita yang sudah meninggal baru nyesel dengan hartanya kita. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, "Wa man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala iyali wa ta'aqqufan 'ala jari laqiyallaha wa wajhuhu kal qamar lailatal badr." Barang siapa mencari dunia halal, tujuannya apa? Nih, istighfafan 'anil mas'alah. Ya biar nggak minta-minta. Saya cari dunia, bekerja dengan cara yang halal. Biar apa? Pertama, nggak minta-minta di jalan. Tetap punya harga diri. Yang kedua, sa'yan 'ala iyali, ya ngasih nafkah kepada keluarganya. Wa ta'attufan 'ala jari. Yang ketiga, bahkan kalau ada lebih saya bagi-bagi kepada tetangga. Maka orang seperti ini ketemu sama Allah, wajahnya terang seterang bulan purnama. Ini bagian dunia yang mubah. Dia carinya untuk yang halal, untuk hajat hidupnya dia. Syukur-syukur dia bagikan kepada siapa yang berhak untuk menerimanya, maka dia akan ketemu sama Allah dalam keadaan wajahnya terang seterang bulan purnama. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa agak fokus sedikit suaranya sampai sini soalnya. Sudah waktunya deh? Belum ya? Hah? 2 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
alladzina yu'ti malahu yatazakka wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari neraka oleh Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu mereka yang menginfakkan hartanya agar hartanya itu bersih. Dia ketika menginfakkan hartanya nggak ada harapan pamrih, berharap dibalas oleh orang yang dikasih, nggak ada. Harapannya dia cuma satu, ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya berharap keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini wala saufa yarda. Di akhiratnya dia akan berada dalam keadaan bahagia sampai dia puas. Di akhiratnya dia akan menjumpai dirinya dalam keadaan bahagia sampai dia puas. Bahagia kadang-kadang nggak puas kali ini. Tapi ini nanti di akhirat akan dibuat puas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bagian dunia yang jelek, yang buruk, itu adalah dunia yang menjadi sarana buat orang itu untuk maksiat, atau justru dunia yang dia punya membuatnya dia meninggalkan daripada kewajiban. Meninggalkan daripada kewajiban. Tambah keras ya. Cukup tak ini? Cukup ya? Cukup nggih? Nggih pun. Karena sudah ada yang jawab nggih, saya cukupkan. Terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik zahir maupun batin, dunia sampai ada di akhirat.